Langsung saja pada intinya, nggak usah basa-basi opening terlalu banyak omong kosong, buang waktu, buang kuota internet. Kemarin kita sudah bahas tentang fungisida selektif. Bapak Ibu bingung cari fungisida yang sifatnya selektif karena pertanyaannya banyak sekali. Musim hujan banyak jamur menyerang dan lain sebagainya. Kemudian kami sudah kasih kompos atau bahan organik sebelumnya. Banyak mikroorganisme seperti jamur baik di dalam tanah. Kalau kami siram atau semprot atau kocor fungisida, tetesan atau kocoran yang jatuh ke tanah akan membunuh mikroorganisme seperti jamur pengurai, jamur baik, jamur yang bersimbiosis dengan akar dan lain sebagainya. Akan mati juga. Karena kita mau basmi jamur patogen, jamur baik ikut mati. Kita sudah bahas kemarin. Jadi Bapak Ibu yang baru nonton video ini sudah bagian kedua dari materi kelas kita ya, kuliah hari ini. Nah, kalau misalnya sistem di kemarin, Bapak Ibu bisa kunjungi video sebelum ini ya. Klik album video ini ya, lalu lihat video sebelumnya. Itu saya sudah jelaskan, saya sudah tampilkan juga produknya. Kalau fungisida itu ada spektrum luas, ada juga yang sifatnya selektif. Spektrum luas itu dia tidak pandang bulu, semua jamur mau baik buruk dia bunuh. Kalau selektif yang kita bahas kemarin beberapa produk, dia pilih-pilih. Patogen dia bunuh, jamur baik dia pelihara. Tetapi kalau dosisnya di atas yang ditentukan, seperti yang saya bilang kemarin, maka dia sifatnya spektrum luas. Jadi walaupun dia sudah sifatnya selektif, pilih-pilih, tetapi kalau dosisnya salah, durasinya terlalu mepet, dia sifatnya spektrum luas. Baik pun juga bisa dibunuh ya. Selama Bapak Ibu pakai dosis yang tepat, durasi yang tepat, maka dia bersifat selektif. Nah, kita masuk ke kelas hari ini, ke part 2. Hari ini kita masuk tentang satu produk saja, ya, satu botol, satu kemasan. Sudah bisa Bapak Ibu dapatkan fungisida untuk bunuh patogen jamur, dan juga sudah bisa bunuh bakteri patogen atau bakterisida. Tidak perlu lagi Bapak Ibu cari tutorial atau belajar TTB yang terlalu banyak untuk pencampuran bahan aktif. Ini kelasnya apa, ini kelasnya apa, bahan aktifnya apa, ini bahan aktifnya apa, ini sifat fisiknya seperti apa, ini ribet. Campur ada endapan nggak, campur bisa berbahaya nggak, campur bisa resisten nggak, campur nanti bisa melemahkan yang lain nggak, ribet. Kami maunya satu produk sudah ada fungisidanya, sudah ada bakterisidanya. Nah ini hari ini kita mau bahas produk-produknya. Gini Bapak Ibu sebagai petani, bukan petani awam saja, petani yang sudah senior pun bingung kalau layu, ya itu bingung analisanya. Layu ini bisa disebabkan oleh jamur, bisa disebabkan oleh bakteri. Makanya banyak kasus layu fusarium, layu busuk patah batang tangkai dan lain sebagainya, bercak, antraknosa, patek. Bapak Ibu akan bingung ini sebabnya apa. Layu pada tanaman saya ini penyebabnya apa? Bakteri atau jamur? Jangan-jangan ulah bakteri Bapak Ibu kasih fungisida. Ya salah, tetap terus layu sampai mati. Jangan-jangan layu karena jamur Bapak Ibu kasih bakterisida, itu juga sama, salah kamar. Nah, produk ini yang nanti saya tampilkan atau saya jelaskan, dia sudah melibatkan atau terkandung bahan aktif yang bisa membunuh jamur patogen, bisa juga membunuh bakteri patogen. Nah, Bapak Ibu akan bertanya, kalau toh hari ini kita mau kuliah tentang sebuah produk fungisida plus bakterisida, kenapa kemarin Bapak capek-capek jelaskan tentang fungisida yang terbaik itu? Gini Bapak Ibu, yang mau kita jelaskan ini, meskipun ya dia sifatnya fungisida dan bakterisida dalam satu kemasan, bisa bunuh jamur dan bakteri patogen dalam satu kemasan, satu botol, tetapi dia sifatnya spektrum luas. Artinya dia tidak selektif. Makanya ada video part 1 kemarin. Sekalipun produk-produk kemarin yang saya jelaskan untuk Bapak Ibu itu adalah fungisida selektif yang pilih-pilih, tetapi dia tidak dilengkapi oleh bakterisida. Jadi dia punya keunggulan sendiri. Dia tidak ada bakterisidanya, hanya khusus membunuh jamur saja, tetapi dia selektif. Hanya jamur jahat saja yang dibunuh ya. Sekarang dia plus bakterisida, tetapi dia tidak selektif. Jadi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Ada nggak Pak sekaligus saja produk yang fungisida, satu botol itu isinya fungisida dan bakterisida, tetapi dua-duanya selektif. Jadi mereka sudah satu botol isi dua produk, dua fungsi, bakterisida dan fungisida. Udah gitu dua-duanya selektif lagi, nggak bisa. Itu sama saja Bapak Ibu menyuruh saya untuk, Pak ada nggak susu yang dari bayi minum umur 1 bulan ya sampai apa namanya kakek-kakek. Jadi hanya satu susu saja, bayinya sehat, anak remajanya juga cerdas otaknya, kemudian orang dewasa juga kuat dan tulang untuk orang-orang tua atau lansia. Ya nggak ada. Susu untuk lansia sendiri, susu untuk orang tua sendiri, susu untuk anak-anak sendiri, bayi sendiri, susu untuk tulang sendiri, susu untuk macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa satu produk sapu rata semua. Kita mulai produk pertama. Ya pertama kita mulai dengan apa yang bagus? Baktosin. Baktosin 150 AL ya. Saya sudah jelaskan kemarin ya. Nanti saya ada ambil waktu untuk kita jelaskan lebih rinci lagi spesifik. 150 AL, 350 SC, 145 SL dan lain sebagainya. Produk-produk kalau ada kode-kodenya seperti itu, artinya, misalnya baktosin yang kita mau bahas ini, 150 AL. Artinya apa? Artinya 150 gram per liter. Itu artinya itu. Ya, kalau SL, ya, SC itu kelasnya, suspensi atau cairannya. Ya, tetapi kalau angka Bapak Ibu temukan dalam sebuah pestisida, itu menunjukkan gram per liter. Ya, kita belajar sedikit ya.
Baktosin 150, nanti kita ambil waktu untuk bahas lebih dalam tentang itu biar Bapak Ibu paham, serta kelas-kelasnya. Baktosin 150 AL. Ini produk fungisida plus bakterisida. Jadi kita bisa sebut dia fungisida, bisa kita sebut dia juga bakterisida. Karena dia membunuh bakteri, patogen, dan juga membunuh jamur patogen. Targetnya apa? Semua layu tanaman, baiklah yang disebabkan oleh jamur maupun bakteri. Busuk patek, busuk buah, antraknosa, fusarium, phytophthora, bercak daun, disikat sama dia. Keren ya, ya keren. Tetapi itu dia kelemahannya, dia tidak selektif. Semua dibasmi, seperti itu ya. Nah, saya sudah jelaskan juga kemarin, tidak perlu ragu kalau tanaman Bapak Ibu sudah terserang layu. Jamur jahat sudah menyerang, bakteri jahat sudah menyerang. Apakah nanti kita pakai fungisida atau bakterisida seperti ini akan membunuh jamur baik dan bakteri baik? Bakteri jamur baik yang ada di lahan Bapak Ibu udah nggak ada. Kalau ada dia bisa tekan tuh patogen. Jadi nggak usah mikir, nggak usah ragu. Ini nanti saya semprot, bisa mati yang baiknya. Nggak usah, saya sudah jelaskan kemarin. Nggak usah mikir-mikir panjang. Sudah layu ya siram. Gini Bapak Ibu sakit demam ya. Karena ada virus atau patogen, mikroorganisme patogen dalam tubuh, infeksi. Bapak Ibu minum apa namanya? Dokter menyarankan untuk meminum antibiotik. Kenapa antibiotik itu diminum? Ya karena tentara baik imun kita itu udah lemah dia, udah sedikit dia. Yang ada dalam tubuh kita hanya virus, mikroorganisme patogen, ya jahat yang ada. Makanya minum antibiotik supaya mati atau jinak mereka, tidur dorman, supaya kita bisa sehat lagi. Dokter nggak mikir, aduh nanti kalau saya kasih antibiotik nanti mati dong. Semua tentara baik, mikroorganisme baik dalam tubuh Bapak. Nggak pakai pikir panjang, langsung kasih biar sembuh. Seperti itu ya. Nah, baktosin 150 AL ini sifatnya dua. Nah, selain dia bisa bakterisida dan juga fungisida, baktosin ini dia masuk dalam kategori kelas baktosin. Bahan aktifnya apa nih? Tembaga hidroksida. Tembaga hidroksida, bahan aktif tembaga hidroksida, berarti dia masuk di kelas M1. M1 itu artinya multisite. Nah, kalau baktosin 150 AL ini bahan aktifnya tembaga hidroksida, kemudian dia masuk di kelas M1. M1 itu artinya multisite, itu artinya dia bisa bekerja secara sistemik, dia juga bisa bekerja secara kontak. Ya keren ya jadinya ya. Saya jadi heran sendiri juga ya, keren jadinya ya. Oke, baktosin tembaga hidroksida, bakterisida dan fungisida, kemudian dia kelas M1 berarti multisite. Jadi selain bunuh jamur patogen, bakteri patogen, dia karena multisite, dia bisa sifatnya sistemik masuk dalam jaringan tubuh tanaman. Jadi jamur atau patogen yang sudah menginfeksi tubuh tanaman di dalam jaringan tubuh tanaman mati. Kemudian yang menempel di permukaan tubuh tanaman juga mati. Wah keren ya. Wah baktosin ini keren ya, produknya seperti ini. Linknya nanti saya taruh di deskripsi. Bapak bisa kunjungi kolom deskripsi untuk lihat linknya, masuk ke tokonya dan mendapatkan produk ini. Kalau tidak, sentuh saja layar ini, Bapak Ibu akan diarahkan ke toko yang murah, amanah dan jujur. Nah kita lanjut ya, kerennya baktosin ini. Kemudian Bapak Ibu dulu zaman 90-an, Bapak Ibu sekarang kan kita dengar lagu, musik itu kita putar playlist digital semua ya. Download bisa dan lain sebagainya. Dulu itu kita harus membeli kaset Bapak Ibu. Jadi dulu zaman-zaman slang, bumerang seperti itu ya, rocker-rocker 90-an. Kita beli kaset. Kaset itu kaset namanya. Ya kaset itu dia dalam kaset itu ada 12 lagu. Misalnya bumerang ada 12 lagu. Di kaset itu ditulis side A dan side B. Di depan ditulis side A, di belakang ditulis side B. Artinya bagian depan dan bagian belakang. Bisa juga part A, part B. Di situ ditulis side A, side B. Nah, kalau kita mau dengarkan bumerang dari lagu 1 sampai lagu ke-6-nya dia, kita putar di side A. Kasetnya kita masukin dalam tape, lalu kita dengarkan. Setelah 6 lagu habis tuh kaset, pitanya. Kita harus keluarkan lagi kasetnya, lalu kita balik ke kasetnya untuk kita putar side B-nya. Karena side B, lagu ke-7 sampai lagu ke-12 ada di side B itu. Nah itu yang diistilahkan dengan multi-side. Seperti itu ya, bukan satu side, tetapi lebih dari satu side atau dua bagian. Kategori M1 pada multi-site pada baktosin 150 AL ini, artinya dia bisa bekerja di side A, sistemik, seperti sifatnya. Fungisida bakterisida ini sifatnya sistemik ya, masuk ke dalam tubuh tanaman, jadi dia menargetkan jamur atau bakteri patogen yang menyebabkan tanaman Bapak Ibu, cabai Bapak Ibu layu. Dia masuk ke dalam tubuh untuk mencari dan membunuh. Seperti itu ya. Tetapi semprotan yang mengenai tanaman kita yang ada di bagian luar yang tidak sempat masuk akan membunuh juga bagian jamur dan bakteri di luar. Seperti itu ya. Itu sifat dari multisite. Dan yang saya suka dari kelas multisite itu atau M1 itu, dia rendah resistensi. Artinya kalau kita menggunakan secara terus-menerus, tentunya sesuai dengan durasi ya. Misalnya durasi untuk baktosin ini 2 mili 7 hari sekali ya. 2 sampai 3 mili per liter per 7 hari sekali ya, atau 1 minggu sekali. Nah, setiap kita menggunakan seminggu sekali penyemprotan 2 sampai 3 mili dosisnya itu per liter, penyemprotan kita lakukan terus-menerus 5 sampai 6 kali sampai tanaman kita sembuh, tidak menyebabkan resistensi kepada jamur atau patogen yang sedang dijinakkan atau ditaklukkan. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya diserang lagi di musim tanam berikutnya, Bapak Ibu mengaplikasikan lagi bahan aktif yang sama atau
produk yang sama, maka jamur yang sama atau bakteri patogen yang sama tidak mengalami resistensi atau kekebalan. Seperti itu ya. Dan generasi-generasi dia itu tidak akan resisten. Itu bagusnya. Dosis sudah saya jelaskan tadi 2 sampai 3 ml per liter, durasi seminggu sekali atau 7 hari sekali ya. Kalau misalnya serangannya sudah parah, Bapak Ibu bisa pakai di 4 mili per liter dengan durasi penyemprotan 5 hari sekali. Nah, produknya seperti ini. Selain Bactosin 150 AL, kita masuk ke produk kedua, yang tentu saja bakterisida dan fungisida juga. Yang kedua, kita masuk di produk Kuproxat ya. Produknya seperti ini, linknya nanti juga saya taruh di deskripsi. Kuproxat ini, Kuproxat 345 SC ya, kalau tidak salah. Kuproxat 345 SC ini sifatnya kontak, sifatnya langsung, dia kontak. Jadi kena ke jamur patogen, khususnya bukan untuk pencegahan ya. Tetapi kalau sudah terserang, ya busuk buah, busuk batang, busuk ranting, layu, dan lain sebagainya. Sudah terserang gejala seperti itu, Kuproxat ini bisa Bapak Ibu gunakan ya. Kuproxat 345 SC ini. Nah, dia ini bahan aktifnya tembaga oksisulfat. Tembaga oksisulfat itu sifatnya kontak. Nah, tembaga oksisulfat dalam Kuproxat 345 SC ini Bapak Ibu, sifatnya kalau dia tembaga oksisulfat itu artinya dia memiliki ion Cu, tembaga oksisulfat, Cu2+ mungkin ya. Dia memiliki ion tembaga Cu2+ itu sifatnya, oksisulfat itu sifatnya menguap atau terlepas ya, perlahan atau sedikit demi sedikit. Oksisulfat itu sifatnya seperti itu. Jadi kalau tembaga atau logam sifatnya oksisulfat, berarti dia sifatnya melepaskan ion tembaga itu ya, dengan perlahan. Makanya oksisulfat dia 2+. Dia melepaskan dengan perlahan. Jadi ketika Bapak Ibu semprotkan Kuproxat ini 345 SC mengenai tubuh tanaman, lengket di dalam daun, di permukaan daun, di batang maupun dikocor di akar tanaman atau di buah untuk busuk buah, maka tembaga itu akan dikeluarkan atau dilepas ke alam sedikit demi sedikit. Jadi bakteri maupun jamur patogen yang ada di situ, melekat di situ, akan menghadapi dampaknya atau racunnya sedikit demi sedikit dan lama-lama mati. Itu sifat baiknya dia, karena dia melepaskan dengan cara perlahan ion tembaga atau ion Cu. Apa positifnya atau keunggulannya kalau dia lepas perlahan itu? Keunggulannya daya tahan terhadap tanaman kita lebih lama. Ya karena kita semprot, dia nggak langsung hilang cepat menguap seperti bensin. Nah, dia perlahan-lahan. Istilahnya seperti Bapak Ibu beli bensin, kemudian Bapak Ibu beli minyak tanah. Sama-sama bahan bakar ya, sama-sama bahan bakar. Tetapi ketika tutupnya dibuka, beberapa jam kemudian bensin menguap habis kering dalam botol dan minyak tanah penguapannya cuma sedikit. Ya, nah tembaga oksisulfat itu pada Kuproxat ini bahan aktifnya yang bersifat seperti itu, melepaskan ion tembaga secara sedikit demi sedikit atau perlahan demi perlahan. Daya tahannya lebih lama. Nah, dosisnya sama juga. Produk-produk ini dosisnya hampir sama semua. 2 sampai 3 mili per liter. Untuk serangan ringan. Kalau serangan berat naikin di 5 ml per liter. Durasinya sama, 5 hari sekali atau 1 minggu sekali. Kalau untuk pencegahan Pak, bagaimana? Bisa untuk pencegahan. Kita pakai dosis rendah, 1 ml per liter. Oke ya. Kita masuk pada produk ketiga. Yang ketiga, Nordox 56 WT. Nordox 36 WT ini sifatnya kontak ya, karena di dalamnya bahan aktifnya itu tembaga oksida. Nah, Nordox 56 WT ini bahan aktif tembaga oksida, tentu saja sifatnya kontak. Keunggulannya apa? Keunggulannya ya sudah seperti yang saya jelaskan di awal kan, mereka ini fungisida, bakterisida. Keunggulannya Nordox ini kalau tidak salah, dia kan sifatnya tepung ya. Dia itu ada kandungan kalsium dan juga magnesium. Jadi ini ya apa ya mau dibilang ya, luar biasa juga ya, produk-produk ini kan dilengkapi dengan mungkin perang dagang. Jadi satu melengkapi kelebihan dari produk yang lainnya. Jadi saling melengkapi begitu ya, saling bagus begitu untuk bersaing dalam produk bisnis. Kalau Nordox 56 WT ini Bapak Ibu, dia tembaga oksida itu bisa bunuh jamur patogen, bisa bunuh bakteri patogen. Kalsium, kandungan kalsium dan magnesium yang ada di situ sebagai pupuk unsur hara makrosekunder. Bapak Ibu bayangkan, ada makrosekunder dalam situ. Jadi ketika Bapak Ibu aplikasikan fungisida dan bakterisida ini, tanaman juga secara tidak langsung mendapatkan ion unsur hara, kalsium dan juga magnesium ya. Nah, besar kemungkinan, ini menurut cermat saya saja, besar kemungkinan kenapa produk Nordox 56 WT ini ditambahkan unsur hara makrosekunder seperti kalsium dan magnesium. Mungkin si pencipta atau pabrik atau penemu ini menganggap atau berpikiran bahwa busuk batang, busuk daun, busuk buah, busuk akar ya, yang mau disembuhkan. Setelah itu kerusakan itu memerlukan banyak sekali kalsium. Kalsium itu kan berfungsi dalam jaringan sel bagian dalam maupun jaringan sel bagian luar. Jadi semua yang menopang tubuh kita itu kalsium. Tubuh tanaman juga kalsium. Jadi dia bisa regenerasi sel. Kulit kita kena gores, luka. Terus sembuh dan ganti kulit yang baru. Mulus, licin lagi. Kalsium. Seperti itu ya. Nah mungkin dipikirkan seperti itu untuk meregenerasi sel yang rusak. Ditambahkanlah unsur hara makrosekunder seperti kalsium. Dan juga untuk pertumbuhan daun yang rusak digenjot dengan magnesium. Jadi Bapak Ibu sudah dapat bakterisida, fungisida, dan unsur hara makrosekunder seperti kalsium dan magnesium.
Kita lanjut produk keempat. Produk keempat ini ada apa? Kasumin ya. Kasumin 5/75 WP ya. Kasumin 5/75 WP itu bakterisida fungisida. Oh, ini sifatnya dua ya. Dia sifatnya bisa kontak, bisa juga sistemik. Kalau kasumin ini karena dia punya dua bahan aktif di situ. Dia punya dua bahan aktif yang memungkinkan satu bahan aktif bekerja sebagai sistemik dan satu bahan aktif bekerja sebagai kontak. Kasumin ini memiliki dua bahan aktif seperti yang saya bilang tadi, sifatnya sistemik karena dia punya bahan aktif kasugamisin hidroklorida. Kasugamisin hidroklorida ini sifatnya sistemik ya, artinya dia bisa masuk dan membunuh, masuk dalam sel tubuh tanaman, menembus seperti itu. Itu sifat dari kasugamisin hidroklorida. Kalau misalnya yang ada di luar, ya dia juga punya bahan aktif tembaga oksiklorida yang bisa langsung kontak dengan target ya, atau vektornya seperti jamur dan bakteri. Tembaga oksiklorida ini sifatnya kontak tanpa perlu masuk ke dalam tubuh tanaman. Nah, karena dia punya dua bahan aktif ini sehingga memungkinkan sifatnya bisa ganda, sistemik dan juga kontak seperti itu ya. Untuk kasumin ini juga dosisnya sama, 2-3 ml per liter. Kemudian produk kelima dan produk keenam saya lanjut saja karena rata-rata bakteri dan fungisida ini sama semua kerjanya, cuma kelebihan-kelebihan tertentu saja seperti spesifik tadi. Ya, dia bisa bersifat kontak, bisa bersifat sistemik, bisa bersifat ada pupuknya juga, makro sekunder dan lain sebagainya. Ada produk Sepir, itu juga sama. Tanaka 80 WP, itu juga sama. Kemudian anti Germen Plus, itu juga sama. Tapi pernah dengar ya, anti Germen Plus itu digunakan itu antibiotik. Ya, jadi untuk tanaman bisa jadi antibiotik. Ya, karena sifatnya antibiotik juga, anti Germen Plus itu, dia juga bisa bunuh jamur dan patogen jahat. Dan lain sebagainya. Masih banyak lagi produknya, nanti saya tampilkan di sini saja karena penjelasannya rata-ratanya sama. Dosisnya juga sama, durasinya juga sama. Untuk pencegahan kita pakai 1 ml per liter, penyemprotan setiap 7 hari sekali. Untuk pembasmian atau pemberantasan atau penyembuhan skala sedang kita pakai 2-3 ml per liter air durasi 5 hari sekali atau 7 hari sekali. Untuk serangan berat, hampir mati tanamannya, busuk semakin parah, kita pakai 5 ml per liter durasi 5 hari sekali. Hampir sama semuanya, jadi tidak perlu kita jelaskan produk satu persatu. Produknya seperti ini, Bapak bisa kunjungi kolom deskripsi untuk dapatkan, dan juga bisa sentuh saja layar ini. Tetap Anda selalu berbagi kebaikan, jaga kesehatan, dan jagalah uang Anda untuk dipergunakan sebaik-baiknya, karena produk, barang, konsumsi maupun pertanian semakin mahal.